Ini penting. Tuhannya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda. Jangan dikira bahwa ketika Tuhannya agamanya berbeda, itu Tuhannya berbeda. Bisa Tuhannya sama, tetapi juga sebaliknya agamanya sama-sama Islamnya, tapi Tuhannya berbeda substansinya. Yuk kita buktikan. Yang satu Sunni, yang satu Mu'tazilah, yang satu tradisional, yang satu rasional. Tuhannya sama enggak? Beda substansinya. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa tidak ada qada, tidak ada qadar, tidak ada takdir. Manusia dicipta Tuhan secara sempurna, diberi energi, diberi potensi, diberi kemampuan untuk berbuat dan memilih secara bebas. Sehingga apapun yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sebab kalau Allah itu sudah menentukan sesuatu bahwa dia akan menjadi orang yang kafir, di mana keadilan Tuhan ketika Tuhan menyuruh orang itu beriman? Apa artinya Tuhan menyuruh orang bekerja keras berusaha, tetapi dia sudah menentukan orang itu akan miskin dan seterusnya? Itu rasional. Jadi Tuhan tidak boleh intervensi dalam urusan manusia. Tuhan menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat, dengan imbalan baik dikasih pahala, jahat dikasih siksa. Itu saja. Kalau baik dan buruk sudah ditentukan, berarti Tuhan tidak adil. Itu rasionalis Mu'tazilah. Kalau ini Jabariyah, namanya lagi Jabariyah, dari mulai lahir, rezeki, mati, kaya, miskin, penyakit, semua ditentukan Tuhan semuanya. Manusia tidak punya daya upaya apapun. Tuhannya sama enggak? Mu'tazilah, Tuhan ya Tuhan, tapi apapun perbuatan Tuhan harus tunduk pada hukum kausalita. Ini tidak, Tuhan apapun berkehendak, sekalipun harus melanggar hukuman undang-undang alam. Berbeda, agamanya sama, sampai saling bunuh-membunuh kok. Mu'tazilah ini 10.000 yang dibunuh oleh Sunni ini. Demikian ketika Mu'tazilah berkuasa, ahli Sunninya termasuk juga dibantai juga. Satu agama. Tetapi ketika agama berbeda, mungkinkah Tuhannya sama? Ya mungkin. Dalam Al-Quran dikatakan, wa min ahlil kitabi man amana billah. Di antara ahlul kitab, Nasrani, Yahudi, ada yang beriman dengan Tuhan. Sama tuh seperti kita. Syariatnya berbeda, Tuhannya sama. Iya kan? Nah itu yang menjadi persoalan. Ya, tetapi walau bagaimanapun, saya tetap harus meyakini bahwa sorga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Dari mana Anda meyakini bahwa semua orang sealam dunia akan masuk neraka semua kecuali Anda yang masuk sorga? Dari mana dasarnya? Anda jangan bikin undang-undang yang dipaksakan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak terikat dengan undang-undang apapun. Dia mutlak. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Apakah harus seorang pelacur 40 tahun melacur Jakarta, apa harus masuk surga, masuk neraka? Tidak. Bisa enggak diampuni Tuhan? Dan engkau yang jadi kiai, bisa enggak Allah masukkan Anda ke neraka? Jujur ngomongnya. Ya itulah persoalannya. Jadi pada akhirnya, ujung-ujungnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menghitung sendiri kebaikan-kebaikanmu seperti apa. Jadi yang menghantarkan kamu masuk surga itu bukan agamamu, tapi amal perbuatanmu.
Iya. Sekarang kamu agamanya apa? Islam. Jadi kamu disebutnya orang apa? Orang Muslim. Yang disuruh puasa mukmin atau Muslim? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Kenapa yang tidak ya ayyuhalladzina amanu? Karena Islam itu hanya formalitas lahiriah. Selagi Anda sholat, puasa, haji, zakat, ya sudah sah Anda sebagai Muslim. Tapi apakah pasti Anda mukmin? Tidak pasti. Terlalu banyak orang yang Muslim, tapi keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Sama seperti yang diperingatkan oleh Tuhan ketika ada orang Arab datang kepada Nabi. Mereka mengatakan qalu amanna bal qulu aslamna. Ditegur mereka, wahai orang-orang Arab, jangan mengatakan kami telah beriman. Bal qulu aslamna. Sebaiknya kau katakan kami telah berislam, belum beriman. Apa alasannya? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi banyak sekali orang Muslim yang belum beriman. Yang dijamin masuk surga adalah bukan seorang Muslim, tapi orang yang beriman. Yang dipanggil untuk puasa, orang yang beriman. Yang disuruh haji, orang yang beriman. Semua ibadah-ibadah ini yang disuruh Tuhan memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang siap melaksanakan perintah Tuhan adalah keimananmu, bukan keislamanmu. Oke, nanti di penghujungnya, bisakah Allah di akhir kiamat nanti, oke lah, yang berdosa dihukum sekian tahun selesai, diangkat masuk surga. Ini dan dia jahat merampok dihukum sekian miliar tahun masuk surga. Mungkin enggak di akhir ronde terakhir surga kosong dan semuanya masuk, neraka kosong semuanya dimasukkan ke surga. Mungkin enggak? Mungkin juga. Dan paham semacam ini disebut dengan paham universalism. Jadi artinya semua orang akhirnya mendapat ampunan Tuhan semuanya dan akan masuk surga semuanya. Mana mungkin seorang pencipta akan kejam dengan ciptaannya? Apalagi Tuhan. Saya juga tidak mungkin saya akan kejam dengan anak-anak saya. Paham nggak? Ini santri saya ini ada yang nakal nggak? Ada yang nurut nggak? Yang malas ada nggak? Yang rajin ada nggak? Yang tukang nyolong ada nggak? Yang berantem ada nggak? Semuanya. Yang cerdas santriku, yang bodoh santriku, yang nakal santriku, yang baik santriku, semuanya aku sayangi semua. Masa aku lebih hebat dari Tuhan? Gimana lagi? Betul nggak? Saya tidak mencipta mereka, Allah yang menciptakannya. Ya sudah pasti sang pencipta akan lebih sayang daripada dirimu sendiri. Itu sih persoalannya. Jadi maksud saya di penghujungnya, udahlah nggak usah bertengkar berebut sorga, belum tentu. Serahkan saja surga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Terima kasih. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya